في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات بضياع شتاتي من دون. Ka'bah adalah sebuah bangunan dengan bentuk persegi empat dan disusun dengan batu-batu alam berwarna coklat kehitaman. Ka'bah merupakan sentral pusat ibadah bagi kaum muslimin, sebagai kiblat tempat umat Islam mengarahkan wajah mereka ketika sholat. Orang Islam sangat faham bahwa Ka'bah bukanlah sesuatu yang disembah. Kemuliaan Ka'bah di sisi umat Islam bukanlah sebagai berhala, wujud dari Tuhan atau bentuk dari Tuhan. Tidak ada satupun umat Islam yang meyakini bahwa Ka'bah adalah wujud dari Tuhan, dan tidak ada umat Islam yang menyembah Ka'bah. Namun, kita sebut saja mereka sebagai kaum polo dengkul, mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah, mencium batu vagina, dan lain sebagainya. Sebenarnya perkataan mereka itu adalah eksistensi dari dua paduan, yaitu polo dengkul dan jiwa mesum, sehingga segala sesuatu yang dilihat oleh mata mereka akan tampak seperti apa yang mereka bayangkan. Baiklah, Ka'bah dan Hajar Aswad tidak ada hubungannya dengan lingga dan yoni milik orang-orang Hindu. Kalau Anda menyatakan lingga dan yoni adalah lambang kemaluan laki-laki dan perempuan, itu memang benar apa adanya seperti itu, dan tidak salah dengan pernyataan Anda. Karena pada dasarnya lingga dan yoni adalah simbol hubungan dari Siwa dan Parwati, sehingga dunia ini menjadi hidup menurut mereka. Tapi jika Anda mengatakan Ka'bah adalah lambang seks, maka Anda bisa dipukuli sampai babak belur. Karena tidak ada satupun umat Islam yang menyatakan Ka'bah itu adalah lambang seks. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa penafsiran Ka'bah dan Hajar Aswad itu sebagai lambang seks ya hanya kaum polo dengkul saja yang sukanya seks dan suka makan daging babi. Ya wajarlah kalau otak mereka selalu kotor, yang dimakan dan pikirannya pun sama. Soalnya di dalam keyakinan Islam, Ka'bah adalah rumah Allah yang ada di bumi, pusat peribadatan, tempat yang dimuliakan, tempat yang penuh dengan aturan-aturan ilahiyah. Ka'bah itu hanya sebuah tempat, sebuah rumah, bukan wujud Tuhan atau bentuk Tuhan. Tidak ada yang meyakini bahwa Allah berada di dalam Ka'bah. Tidak ada yang meyakini Allah hadir di dalam Ka'bah. Tidak ada juga yang meyakini bahwa spirit Allah itu ada di dalam Ka'bah. Sebagaimana orang-orang polo dengkul menyembah Tuhan-Tuhan mereka, atau orang-orang kafir meyakini bahwa roh itu hadir di dalam berhala-berhala yang mereka puja. Islam tidak mengenal konsep seperti itu. Rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat yang disucikan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy-Nya yang maha agung. Pada kesimpulannya, Ka'bah itu hanyalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah berada di atas segala sesuatu. Dia tertinggi di atas segala sesuatu yang tinggi. Dia berada di atas arsy-Nya yang maha agung dan mengatur segala urusannya. Tidak usah dibayangkan apalagi mempertanyakan tentang wujud dan bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang harus kita ingat bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Wujudnya, kodratnya, iradatnya adalah sesuatu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Manusia diberikan kebatasan terhadap akal dan pikirannya. Tidak ada yang sanggup untuk membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa, karena manusia mempunyai akal yang terbatas. Ka'bah adalah rumah pertama kali dibangun di bumi ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah yang berada di Bakkah, yaitu Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Surat Ali Imran ayat 96. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa rumah ibadah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini adalah Ka'bah. Berarti Ka'bah bukan dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Ka'bah telah ada sejak manusia pertama ada, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Sebagian ada yang mengatakan yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebagian lagi mengatakan yang membangun adalah para malaikat. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan hanya meninggikan bangunan pondasi Ka'bah.
Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah bersama Ismail, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim tidak membangun Ka'bah tetapi meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah, yang artinya pondasi Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah dulunya adalah rumah ibadah hingga beberapa generasi. Kemudian ketika manusia-manusia mulai menyembah berhala, maka Ka'bah pun ditinggalkan. Para peneliti telah memberikan bukti bahwa dahulu daerah Mekah dan Jazirah Arab adalah daerah yang hijau dan subur. Di sana menjadi pusat peradaban kuno dan juga tempat yang penuh dengan tumbuhan. Para peneliti dari University of New South Wales, Sydney, menerangkan bahwa di masa lalu Arab Saudi bukanlah tanah yang gersang, tetapi tanah yang subur dan dipenuhi dengan hutan. Fosil-fosil yang ditemukan di sekitar gurun pasir Saudi menunjukkan bahwa dahulu gurun itu pernah dihuni oleh ribuan mamalia dan tumbuhan-tumbuhan hijau. Lalu apa hubungannya hasil penelitian ini dengan Ka'bah? Penemuan ini memperkuat bukti bahwa Ka'bah dulu adalah pusat peradaban di masa lampau. Orang-orang yang hidup jauh ribuan tahun sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam telah tinggal di Arab Saudi dan menjadikan Ka'bah sebagai sentral peribadatan mereka. Jika Ka'bah dan daerah sekitarnya dulunya adalah tanah yang subur, tentunya ada peradaban yang terbentuk di sana. Maka sangat logis jika Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun di bumi bagi manusia. Logis karena di masa lalu Ka'bah Mekah adalah daerah yang sangat subur. Pembangunan ulang Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah setelah beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di padang gersang itu berdua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulanya Hajar yang ditinggalkan di padang gersang itu kebingungan bagaimana bisa ia akan makan dan minum di atas tanah yang tumbuhan tidak tumbuh. Tetapi karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi kehidupan beliau, maka beliau tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan Hajar dan Ismail mati karena haus dan lapar. Maka ketika persediaan air telah habis, bahkan air susu Hajar tidak lagi keluar, Ismail yang kehausan menangis meronta-ronta. Hajar pun panik sehingga ia berlari antara bukit Sofa dan Marwa sebanyak 7 kali mencari air dan melihat kalau ada rombongan kafilah dagang yang lewat. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, dari pijakan kaki Nabi Ismail alaihissalam yang menangis kehausan itu keluarlah mata air yang saat ini dikenal sebagai air Zam-Zam. Keluarnya mata air Zam-Zam itulah awal bangkitnya kehidupan di Mekah yang dulunya gersang, kemudian banyak orang-orang yang singgah di sana. Mulanya para pedagang singgah hanya untuk mengambil air minum karena air Zam-Zam adalah air ternikmat yang pernah mereka minum. Lama-kelamaan mereka membuat rumah di sana dan menetap di Mekah. Saat itu Ka'bah belum dibangun dan belum ditemukan dan belum menjadi pusat peradaban seperti saat ini. Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengunjungi anak dan istrinya di Mekah. Bukan hanya sekedar berkunjung, tetapi juga untuk membangun ulang Ka'bah yang telah terlupakan begitu lama bagi manusia. Sesampainya Nabi Ibrahim di Mekah, dilihatnya putranya telah beranjak dewasa. Ismail adalah putra pertama yang lahir dari Hajar. Sedangkan dari Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai Ishak yang lahir setelah Ismail. Jadi Ishak adalah adiknya Ismail dari ibu yang berbeda. Setelah melepas rindu yang luar biasa kuat di dalam hatinya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan kepada Ismail bahwa Allah memberikan tugas untuk membangun Ka'bah. Saat itu Nabi Ibrahim pun tidak tahu di mana posisi Ka'bah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada beliau. Hal itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Dan ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud." Surat Al-Hajj ayat 26.
Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di mana tempat Ka'bah berada, maka dimulailah pembangunan ulang Ka'bah dari pondasi-pondasinya sehingga berbentuk seperti persegi empat yang kita ketahui saat ini. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah mulai beranjak sepuh sehingga beliau menggunakan sebuah batu untuk berpijak dan memasang batu-batu yang lain ke atas pondasi Ka'bah. Batu pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kini dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Ketika pembangunan Ka'bah hampir selesai, ada sebuah celah di sudut Ka'bah yang berongga, sehingga Nabi Ismail alaihissalam mencari batu yang pas untuk menutup rongga itu. Maka Nabi Ismail alaihissalam diberikan sebuah batu dari surga oleh malaikat Jibril. Batu itu berwarna putih dan berbau harum. Namun karena dosa-dosa manusialah yang membuat batu itu sekarang menjadi berwarna hitam. Hajar Aswad bukanlah berhala yang disembah, tetapi dia adalah tanda dimulainya tawaf dan akhir dari tawaf. Seorang yang melakukan haji atau umroh akan memulai tawafnya dari sudut Hajar Aswad berada dan mengakhiri di tempat itu pula. Itulah fungsi dari Hajar Aswad. Adapun mencium Hajar Aswad adalah untuk mengingat bahwa dahulu batu itu berasal dari surga dan diberikan kepada manusia mulia yaitu Ibrahim dan Ismail. Dan batu itu juga pernah diangkat oleh tangan manusia paling mulia di muka bumi ini yaitu Nabi Muhammad SAW saat renovasi Ka'bah ketika umur Nabi Muhammad 35 tahun. Adapun mencium Hajar Aswad bukanlah wajib tetapi hanya opsional saja. Siapapun boleh dan kalau tidak juga tidak masalah. Toh Hajar Aswad pernah dicuri selama 20 tahun dan haji serta umroh tetap dilaksanakan tanpa kendala apapun. Jadi tuduhan-tuduhan orang kafir itu bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka itu sengaja membodohi diri sendiri dan orang lain. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk melakukan haji. Hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28. Jadi haji telah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai umat Islam, kita harus faham tentang sejarah, karena sejarah itulah asal usul kita. Melupakan sejarah sama saja melupakan siapa kita. Wallahu a'lam bishawab.